Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya bagikan video dengan tema mujahadah tidak hanya berupa ritual saja, melainkan seluruh gerak diam kita bisa dijadikan bermujahadah. Sebelum saya berikan pengertian dan contohnya, perlu diketahui sebelumnya bahwa istilah mujahadah itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada rajanya para wali Allah, yaitu Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab beliau Risalah Al-Ghautsiyah, kitabnya Wali Al-Ghauts, wali penolong. Di dalam kitab tersebut Allah berkalam hakikat kepada beliau. Wahai penolong agung, perjuangan spiritual yaitu mujahadah adalah salah satu lautan di samudera penyaksian musyahadah, dan telah dipilih oleh orang-orang yang sadar. Barang siapa hendak masuk ke samudera musyahadah, maka ia harus memilih mujahadah, karena mujahadah merupakan benih dari musyahadah, dan musyahadah tanpa mujahadah adalah mustahil. Barang siapa telah memilih mujahadah, maka ia akan mengalami musyahadah dikehendaki atau tidak dikehendaki. Dalam kalam hakikat yang lain, Allah berkalam kepada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wahai penolong agung, para pencari jalan spiritual tidak dapat berjalan tanpa mujahadah, sebagaimana mereka tak dapat melakukannya tanpa aku. Mujahadah itu adalah berjuang dengan sungguh-sungguh, melawan hawa nafsu kita, melawan sifat-sifat tercela yang Allah benamkan pada diri manusia. Sarana bermujahadah itu adalah dengan kendaraan takwa, melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, yang mana hal tersebut panduannya ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Pada umumnya orang-orang mengetahui mujahadah itu ritual semata, misalkan melakukan riyadhah puasa dengan hitungan tertentu, bisa dengan bermujahadah melalui riyadhah atau latihan mengamalkan sholawat dalam hitungan-hitungan tertentu. Itu seperti itu contohnya, seperti pemahaman orang-orang pada umumnya. Padahal mujahadah itu luas lingkupannya. Seluruh gerak diam kita itu bisa dijadikan sarana untuk bermujahadah dengan berjuang sungguh-sungguh. Misalkan Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memberikan contoh di dalam kitab Futuhul Ghaib, terbukanya kegaiban. Misal kita lapar mau makan, beliau menganjurkan untuk menahan diri dulu, jangan langsung dilayani nafsu kita, tapi niatkan karena Allah. Karena apa? Allah itu tidak makan, tidak minum. Jadi orang yang berperilaku mendekati sifat-sifat Allah, itu Allah suka. Sehingga nantinya dengan kebiasaan seperti itu akan terbuka pintu-pintu kegaiban. Apa itu? Bukan melihat tuyul, bukan melihat pocong, bukan melihat kuntilanak. Yang dimaksud pintu kegaiban adalah memahami ilmu hakikat, kebenaran hakiki yang datangnya dari Al-Haq, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa ilmu laduni, ilmu yang didapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung,
bukan dari membaca buku, bukan dari katanya ustadz. Nah, itu ilmu laduni. Jadi contohnya yang diberikan Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, misalkan mau makan, jangan dilayani, tunda dulu. Nah, misalkan biasa makan pagi, sebagai latihan awal, makan siang. Pagi nggak usah. Kalau misalkan sudah terbiasa, makan sore hari. Kalau sudah terbiasa, makan di malam hari. Kalau sudah terbiasa, maka nanti bisa jadi seperti Sultan Aulia. Beliau itu tidak makan selama, seingat saya, 40 hari. 40 atau 30 hari. Tidak makan, tapi minum terus. Maksudnya setiap hari masih minum. Lalu lanjut. Beliau pernah tidak makan tapi minum aja. Kemudian tidak makan, tidak minum, sekaligus tidak tidur. Selama itu juga. Nah, makanya terbukanya kegaiban. Beliau mendapat ilmu-ilmu yang tidak dimiliki orang-orang pada umumnya. Jadi itulah yang dianjurkan Sultan Aulia. Jadi kalau misalkan masalah makan, kalau masih 3 kali sehari seperti orang awam, itu dikatakan oleh beliau tidak cocok dengan jalan spiritual. Harus menyedikitkan makan. Seperti hanya disabdakan Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis, beberapa suap makanan sudah cukup menegakkan punggung Bani Adam, punggung manusia. Nah, saya sudah mengalami hal ini sudah lama. Bahkan bukan saya saja, anak saya, istri saya itu sudah tidak membiasakan diri makan 3 kali sehari. Makan nasi, makanan berat, itu paling sering 1 kali sehari. Yang lainnya cuma cemilan, misalkan pisang goreng 3 biji, itu saja. Atau makanan kerupuk. Atau misalkan dalam beberapa bulan, barulah kita mungkin bisa makan 2 kali sehari. Tapi kita mengupayakan untuk bisa makan 1 kali sehari untuk makanan berat. Yang lainnya cemilan. Dan itu pun cemilannya nggak setiap saat nyemil terus. Itu sama aja dong. Jadi sehingga membuat kita bertiga, anak saya masih kecil, itu sudah terbiasa. Sudah terbiasa makan awal tidak di pagi hari, bahkan juga sering mengalami makan di malam hari. Pagi, siang, sore nggak makan. Makan baru di malam hari. Akhirnya apa? Membawa kita tidak tidur. Nah, seperti sekarang ini anak saya belum tidur yang masih kecil. Saya pun belum tidur. Nah, nanti kalau misalkan sudah terbiasa menahan makan, minum, dan perbuatan yang lainnya, misalkan tidur, tidak tidur. Ketika kita ingin misalkan bebas biasanya menentukan perbuatan kita mau kemana, tapi kita menunda dulu. Sultan Aulia itu mengajarkan seolah-olah sakit. Kalau misalkan biasa ngomong, adakan suasana seolah-olah sakit gigi, sehingga kita sulit untuk bicara atau malas berbicara. Jadi apapun itu keinginan kita, itu bisa dijadikan sarana bermujahadah kepada Allah dengan melatih setiap hari. Yang biasa komentar, jangan komentar. Biasa menghakimi orang lain, jangan mudah menghakimi orang lain. Nah, itu semua mujahadah. Itu melatih hawa nafsu kita untuk ditawan oleh kita. Nah, nantinya kalau sudah berhasil, akan menjadi suatu hal yang luar biasa. Apa? Akan terjadilah makom fana. Nah, jadi makom fana itu adalah keadaan seseorang yang sudah berhasil bertaholli, sudah berhasil menguasai hawa nafsunya, sehingga nantinya Allah menampakkan perbuatan atau afalnya, kehendaknya kepada manusia tersebut. Nah, itulah makom fana, makomnya wali Allah. Nah, seperti itu saudariku. Jadi mujahadah tidak hanya sebagai ritual semata, tapi seluruh gerak diam kita dalam kesadaran kita itu bisa dijadikan sarana bermujahadah kepada Allah dengan menahan hawa nafsu kita, keinginan-keinginan kita, ditunda, diminimalisir. Seperti itu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.